2,9 juta rupiah per gram, bahkan hampir sentuh 3 juta rupiah kemarin. Angka yang bikin banyak orang panik, takut ketinggalan kereta. Tapi tunggu dulu. Sebelum kalian buru-buru ke toko emas terdekat dan menghabiskan tabungan, ada fakta-fakta mencengangkan yang harus kalian tahu. Fakta yang nggak akan pernah dibahas sama influencer di media sosial yang lagi promosi emas. Hari ini, 26 Januari 2026, gue mau bongkal habis-habisan apa yang sebenarnya terjadi di balik lonjakan harga emas yang bikin heboh ini. Dan percaya deh, setelah nonton video ini sampai habis, cara pandang kalian soal investasi emas bakal berubah total. Kalian tahu nggak? Kemarin harga emas Antam sempat nyentuh 2,887 juta rupiah per gram. Itu rekor tertinggi dalam sejarah. Dan yang lebih gila lagi, dalam seminggu terakhir aja, harga emas udah naik Rp184.000 per gram. Coba bayangin, seminggu doang. Tapi ini yang bikin gue pengen bikin video ini. Banyak temen gue, keluarga gue, bahkan tetangga gue tiba-tiba jadi ahli investasi. Mereka semua lagi ngomongin emas. Emas pasti naik terus, katanya. Sekarang atau nggak sama sekali, katanya. Padahal sebulan lalu mereka nggak pernah ngomongin emas sama sekali. Ini adalah tanda-tanda klasik dari gelembung spekulasi. Dan kalau kalian nggak hati-hati, kalian bisa jadi salah satu korbannya. Sebelum kita lanjut, ini adalah channel Asupan Otak, tempat kita bedah topik finansial tanpa basa-basi dan tanpa kepentingan tersembunyi. Kalau kalian baru pertama kali nonton, tolong bantu gue dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kenapa? Karena video-video kayak gini butuh riset puluhan jam dan dukungan kalian sangat berarti buat gue bisa terus kasih konten berkualitas yang bisa selamatkan uang kalian. Oke, langsung aja kita mulai. Dan gue jamin 40 menit ke depan ini bisa jadi keputusan terbaik atau peringatan terakhir sebelum kalian nyesel. Bagian 1. Realita harga emas hari ini. Mari kita lihat fakta dulu. Data per 25 Januari 2026 kemarin, harga emas Antam di logam mulia resmi berada di level 2,887 juta rupiah per gram. Ini naik Rp7.000 dari hari sebelumnya. Tapi kalau kalian mau beli di Pegadaian atau Galeri 24, siap-siap rogoh kocek lebih dalam lagi. Di sana harga emas Antam ukuran 1 gram udah tembus 3,168 juta rupiah. Sekarang pertanyaannya, kenapa beda harga? Karena ada biaya operasional, ada markup toko, ada pajak, dan ini baru permulaan dari biaya-biaya tersembunyi yang bakal gue bongkar nanti. Yang lebih penting lagi, harga buyback atau harga beli kembali. Ini yang jarang banget dibahas sama orang-orang yang lagi hype soal emas. Harga buyback emas Antam di logam mulia cuma 2,722 juta rupiah per gram. Artinya apa? Selisihnya Rp165.000 per gram. Coba kalian bayangin, kalian beli emas pagi ini di harga 2,887 juta rupiah per gram, tapi kalau tiba-tiba sore ini kalian butuh uang mendesak dan mau jual, kalian cuma dapat 2,722 juta rupiah, langsung minus Rp165.000 per gram sebelum harga naik. Itu sekitar 5,7% langsung hilang begitu aja. Kalau kalian beli 10 gram, itu artinya 1,65 juta rupiah langsung menguap. Belum lagi kalau kalian beli di toko yang harganya lebih mahal kayak Pegadaian. Di sana spreadnya bisa lebih lebar lagi. Harga jual 3,168 juta rupiah, tapi buyback cuma 2,741 juta rupiah. Selisihnya Rp427.000 per gram. Itu udah hampir 13,5%. Jadi begitu kalian keluar dari toko emas dengan barang di tangan, aset kalian udah minus 13%. Kalian butuh kenaikan harga yang sangat signifikan hanya untuk balik modal. Ini belum termasuk pajak pembelian PPh 22 sebesar 0,9% atau 0,25% kalau kalian punya NPWP. Sekarang kalian mulai paham kenapa gue bilang ini bukan sesederhana yang orang-orang kira. Dan ini baru dari sisi harga aja, belum kita bahas kenapa harga bisa naik segila ini dan apa yang bakal terjadi selanjutnya. Harga emas dunia saat ini udah nyentuh level hampir 2,9 juta rupiah per troy ounce dalam rupiah, atau sekitar $4.989 per troy ounce. Bahkan sempat nyentuh rekor tertinggi sepanjang sejarah di $4.966 per troy ounce beberapa hari lalu. Pertanyaannya sekarang, apakah ini sustainable? Apakah harga akan terus naik? Atau ini adalah puncak sebelum koreksi besar-besaran? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu lihat dulu apa yang bikin harga emas naik segila ini. Bagian 2. Mengapa harga emas melonjak? Ada beberapa faktor utama yang bikin harga emas naik drastis belakangan ini. Dan kalau kalian paham faktor-faktor ini, kalian bisa prediksi apa yang bakal terjadi selanjutnya. Pertama, ketegangan geopolitik.
Dunia saat ini lagi nggak aman. Ada konflik di berbagai belahan dunia yang bikin investor besar jadi nervous. Ketika investor nervous, mereka lari ke aset safe haven, dan emas adalah safe haven nomor satu. Tapi ini yang harus kalian pahami. Harga yang didorong oleh ketakutan itu sangat rapuh. Begitu situasi membaik sedikit aja, begitu ada kesepakatan damai atau deeskalasi konflik, harga emas bisa jatuh secepat dia naik. Jadi, kalau kalian beli emas sekarang, kalian sebenarnya lagi bertaruh bahwa dunia akan tetap kacau atau malah makin kacau. Kalian gak investasi pada produktivitas atau pertumbuhan ekonomi. Kalian investasi pada ketakutan. Kedua, ekspektasi penurunan suku bunga. The Federal Reserve di Amerika diprediksi bakal menurunkan suku bunga acuan tahun ini. Data ketenagakerjaan terbaru menunjukkan pasar kerja yang belum sepenuhnya kuat. Ini kasih sinyal bahwa The Fed mungkin akan melanjutkan siklus pelonggaran moneter. Kenapa ini penting? Karena ketika suku bunga turun, return dari instrumen berbasis bunga seperti obligasi dan deposito jadi kurang menarik. Investor kemudian cari alternatif lain, salah satunya emas. Tapi ada catch-nya. The Fed sendiri cuma mengindikasikan 1 kali penurunan suku bunga tahun ini berdasarkan dot plot Desember 2025. Pasar sih optimis bakal ada 2 kali penurunan, tapi ini cuma ekspektasi, bukan kepastian. Kalau ternyata ekonomi Amerika lebih kuat dari yang dikirakan atau inflasi naik lagi, The Fed bisa tunda penurunan suku bunga. Dan saat itu terjadi, harga emas bisa terkoreksi tajam. Ketiga, tren dedolarisasi global. Banyak negara mulai mengurangi ketergantungan mereka pada dolar Amerika. Bank sentral berbagai negara meningkatkan cadangan emas mereka sebagai diversifikasi dari dolar. Ini adalah tren jangka panjang yang positif untuk emas. Tapi perlu diingat, tren jangka panjang nggak berarti harga akan naik terus dalam garis lurus. Tetap ada volatilitas, tetap ada koreksi. Keempat, inflasi yang masih tinggi. Meskipun inflasi udah turun dari puncaknya, tapi masih belum kembali ke target bank sentral di banyak negara. Emas secara historis adalah lindung nilai terhadap inflasi. Tapi kalian harus realistis. Kalau kalian beli emas di harga puncak kayak sekarang, lalu harga stagnan atau turun selama beberapa tahun, nilai real investasi kalian sebenarnya berkurang karena inflasi terus berjalan. Emas melindungi kalian dari inflasi hanya kalau kalian beli di harga yang masuk akal, bukan di puncak euforia. Jadi, ada alasan fundamental kenapa harga emas naik. Tapi seberapa besar dari kenaikan ini adalah fundamental dan seberapa besar adalah spekulasi dan FOMO, itu yang susah dijawab. Yang jelas, semakin banyak orang yang masuk karena ikut-ikutan tren tanpa paham risikonya, semakin besar kemungkinan kita lagi di bubble yang siap meletus kapan aja. Bagian 3. Pelajaran dari sejarah. Sekarang gue mau kalian flashback ke Oktober 2025. Waktu itu, harga emas sempat anjlok drastis dalam hitungan hari. Dari level tinggi, tiba-tiba terjun bebas dan bikin banyak investor panik. Yang paling kasihan adalah mereka yang baru masuk di harga tinggi karena ikut-ikutan tren. Mereka lihat grafik naik terus, mereka pikir ini kesempatan terakhir. Mereka all in, dan beberapa hari kemudian, aset mereka merah semua. Banyak yang akhirnya jual rugi karena mental nggak kuat. Padahal, kalau mereka sabar dan tunggu, harga eventually naik lagi. Tapi nggak semua orang punya mental baja dan dana dingin untuk bertahan dalam situasi kayak gitu. Dan ini bukan pertama kalinya terjadi. Kalau kalian lihat grafik harga emas jangka panjang, kalian akan lihat pola yang sama berulang terus. Naik tajam, koreksi, naik lagi, koreksi, dan seterusnya. Masalahnya, nggak ada yang bisa prediksi kapan koreksi akan terjadi dan seberapa dalam. Yang bisa kita lakukan adalah belajar dari sejarah dan siap mental serta finansial untuk menghadapinya. Gue pengen kasih perspektif jangka panjang. Dari akhir tahun 2024 sampai sekarang, harga emas sudah naik dari sekitar 2,5 juta rupiah jadi hampir 2,9 juta rupiah per gram. Itu kenaikan sekitar 16% dalam 1 bulan lebih. Kenaikan segitu dalam waktu sesingkat itu adalah nggak normal. Untuk konteks, rata-rata kenaikan harga emas secara historis adalah sekitar 7-10% per tahun. Jadi kenaikan 16% dalam sebulan itu udah melebihi rata-rata kenaikan tahunan. Ketika sesuatu naik terlalu cepat,
biasanya akan ada periode konsolidasi atau koreksi. Ini adalah hukum pasar yang berlaku di semua aset, termasuk emas. Jadi kalau kalian masuk sekarang di harga 2,9 juta rupiah, kalian harus siap dengan kemungkinan harga bisa turun ke 2,6 juta rupiah atau bahkan lebih rendah dalam beberapa minggu atau bulan ke depan. Apakah kalian mental dan finansialnya siap untuk itu? Bagian 4. Biaya tersembunyi yang membunuh profit kalian. Oke, sekarang gue mau bahas sesuatu yang sangat jarang dibahas. Biaya-biaya tersembunyi yang bisa menggerus profit kalian tanpa kalian sadari. Biaya pertama, spread. Udah gue bahas tadi, tapi gue mau tekankan lagi, karena ini sangat penting. Spread adalah selisih antara harga beli dan harga buyback. Di harga 2,9 juta sekarang, spread bisa mencapai 165.000 sampai 400.000 per gram, tergantung di mana kalian beli. Ini artinya, harga emas harus naik 6-15% hanya untuk kalian balik modal. Belum untung, baru balik modal. Biaya kedua, pajak. Setiap kali kalian beli emas batangan, kalian kena PPh 22. Tarifnya 0,9% kalau nggak punya NPWP atau 0,25% kalau punya. Kalau kalian beli emas 50 juta dan punya NPWP, itu artinya kalian bayar Rp125.000 untuk pajak. Kalau nggak punya NPWP, bayar Rp450.000. Terus saat kalian jual kembali emas dengan nilai transaksi di atas 10 juta rupiah, kalian juga kena PPh 22 lagi. Tarifnya 1,5% kalau punya NPWP atau 3% kalau nggak punya. Jadi total pajak beli dan jual bisa mencapai 2-4% dari nilai transaksi. Ini belum termasuk spread tadi. Biaya ketiga, penyimpanan. Kalau kalian beli emas dalam jumlah banyak, kalian nggak bisa sembarangan taruh di rumah. Terlalu beresiko. Kalian butuh tempat penyimpanan yang aman. Opsi pertama, beli brankas sendiri. Brankas yang bagus, tahan api dan susah dibobol, harganya bisa 5 juta sampai puluhan juta rupiah tergantung ukuran dan kualitas. Opsi kedua, sewa safe deposit box di bank. Biayanya bervariasi tapi rata-rata 500.000 sampai 3 juta rupiah per tahun, tergantung ukuran box. Kalau kalian sewa 1 juta rupiah per tahun dan menyimpan emas senilai 50 juta rupiah, itu artinya 2% dari nilai aset kalian per tahun habis buat biaya sewa. Biaya keempat, asuransi. Kalau kalian mau perlindungan ekstra terhadap pencurian atau kehilangan, kalian perlu asuransi. Premi asuransi untuk emas fisik bisa mencapai 0,5-1% dari nilai aset per tahun. Jadi kalau kalian punya emas 50 juta dan mau diasuransikan, siap-siap bayar Rp250.000 sampai Rp500.000 per tahun untuk premi. Biaya kelima, biaya peluang. Ini adalah biaya yang paling sering diabaikan. Kalau kalian taruh 50 juta rupiah di emas dan emas cuma naik 5% dalam setahun, kalian dapat 2,5 juta rupiah sebelum dipotong biaya-biaya tadi. Tapi kalau kalian taruh 50 juta rupiah di deposito dengan bunga 6% per tahun, kalian dapat 3 juta rupiah. Dan itu dijamin, tanpa resiko harga turun, tanpa biaya penyimpanan, bisa dicairkan kapan aja. Atau kalau kalian investasi di reksadana saham atau index fund yang return tahunannya 10-15%, kalian bisa dapat 5 juta sampai 7,5 juta rupiah dalam setahun. Jadi biaya peluang dari investasi emas di harga tinggi kayak sekarang adalah sangat besar. Kalian sacrifice potensi keuntungan dari instrumen lain yang mungkin lebih menguntungkan. Sekarang coba kalian hitung total semua biaya ini. Spread 6-15%, pajak 2-4%, penyimpanan 2% per tahun, asuransi 1% per tahun. Total bisa mencapai 10-22% dari nilai investasi kalian di tahun pertama aja. Artinya, harga emas harus naik 20% lagi dari level sekarang dalam waktu dekat. Mengingat harga udah naik 16% dalam sebulan terakhir? Kalau jawabannya enggak, maka investasi emas di harga sekarang adalah keputusan finansial yang buruk. Bagian 5, psikologi investor dan perangkap FOMO. Sekarang kita masuk ke bagian yang menurut gue paling penting, psikologi. Investasi itu 80% psikologi, 20% teknikal. Kalau mental kalian nggak kuat, kalian bisa punya strategi terbaik sekalipun tapi tetap aja rugi, karena panik di saat yang salah. FOMO, Fear of Missing Out. Ini adalah penyakit paling mematikan dalam dunia investasi. Kalian lihat harga naik terus, kalian lihat semua orang beli, kalian lihat teman-teman kalian posting di Instagram tentang untungnya mereka, dan kalian merasa harus ikutan sekarang atau nggak sama sekali. Tapi kalian tahu apa yang terjadi sama orang-orang yang masuk karena FOMO? 90% dari mereka rugi. Kenapa? Karena mereka masuk di harga puncak,
pas semua orang lagi euforia. Ingat pepatah Warren Buffett, "Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful." Jadilah takut ketika orang lain serakah, dan jadilah serakah ketika orang lain takut. Sekarang, apakah orang-orang lagi serakah atau takut? Jawabannya jelas, serakah. Semua orang lagi ngomongin emas, semua orang lagi beli emas. Ini adalah tanda bahaya. Confirmation bias. Ini adalah kecenderungan kita untuk cari informasi yang mendukung keputusan kita dan abaikan informasi yang bertentangan. Kalau kalian udah beli emas di harga 2,9 juta, kalian akan cenderung cari berita-berita yang bilang harga emas akan naik terus. Kalian akan abaikan berita atau analisis yang bilang harga udah terlalu tinggi dan beresiko koreksi. Ini berbahaya, karena bikin kalian gak objektif dalam menilai situasi. Kalian jadi blind terhadap resiko yang sebenarnya. Loss aversion. Manusia secara psikologis lebih takut rugi daripada senang untung. Rasa sakit kehilangan 1 juta rupiah itu lebih besar daripada kesenangan dapat 1 juta rupiah. Ini bikin banyak investor terjebak dalam keputusan buruk. Misalnya, mereka beli emas di 2,9 juta. Harga turun ke 2,7 juta. Dalam semalam, aset kalian kehilangan nilai 7 juta rupiah. Kalian panik. Kalian buka HP kalian setiap jam buat cek harga. Kalian nggak bisa tidur nyenyak. Kalian stres. Hubungan dengan pasangan atau keluarga jadi tegang karena kalian jadi moody. Ini bukan hidup yang sehat. Investasi seharusnya bikin hidup kalian lebih tenang di masa depan, bukan bikin kalian stres setiap hari. Jadi sebelum kalian invest di emas di harga sekarang, tanya diri kalian sendiri. Apakah mental saya siap untuk melihat nilai aset saya turun 10 hingga 20% dalam waktu singkat tanpa panik? Kalau jawabannya enggak, jangan invest. Bagian 6. Alternatif yang lebih bijak. Menit 29.30 sampai 35. Oke, jadi kalau emas di harga sekarang adalah ide buruk, lalu apa alternatifnya? Alternatif 1. Tunggu koreksi. Ini yang paling sederhana. Kalian nggak harus beli sekarang. Kalian bisa tunggu sampai harga terkoreksi ke level yang lebih masuk akal. Berapa level yang masuk akal? Itu tergantung. Tapi secara konservatif, kalau harga turun balik ke kisaran 2,6 juta atau bahkan 2,4 juta, itu adalah entry point yang jauh lebih bagus daripada 2,9 juta sekarang. Kalian mungkin bilang, tapi gimana kalau harga nggak pernah turun dan terus naik ke 3,5 juta? Jawabannya, ya udah, nggak apa-apa. Kalian miss opportunity. Tapi lebih baik miss opportunity daripada masuk di harga tinggi dan stuck selama tahun-tahun atau bahkan rugi besar. Remember, preserving capital is more important than making profit. Menjaga modal lebih penting daripada mencari untung. Alternatif 2, dollar cost averaging. Kalau kalian tetap pengen invest di emas tapi nggak mau ambil resiko masuk di puncak, kalian bisa pakai strategi dollar cost averaging, DCA. Caranya, kalian bagi dana yang mau diinvest jadi beberapa bagian. Misalnya kalian punya 50 juta untuk invest di emas. Jangan invest semuanya sekaligus. Bagi jadi 10 bagian, jadi 5 juta per bulan selama 10 bulan. Dengan cara ini, kalian spread risiko. Kalau harga lagi tinggi, kalian beli sedikit. Kalau harga turun, kalian beli lebih banyak. Rata-rata harga beli kalian jadi lebih bagus. DCA adalah strategi yang cocok untuk investor yang nggak bisa prediksi market timing dan mau invest jangka panjang tanpa terlalu pusing mikirin naik turunnya harga. Alternatif 3, diversifikasi ke instrumen lain. Emas cuma satu dari banyak instrumen investasi. Kalian nggak harus taruh semua telur di satu keranjang. Pertimbangkan diversifikasi ke reksadana saham atau index fund. Secara historis, return tahunan rata-rata sekitar 10-15%, lebih tinggi daripada emas, tapi lebih volatil. Obligasi atau reksadana pendapatan tetap, return sekitar 6-8% per tahun, lebih stabil daripada saham atau emas. Properti, kalau kalian punya modal besar, properti adalah investasi yang bagus untuk jangka panjang. Selain potensi kenaikan harga, kalian juga bisa dapat passive income dari sewa. Bisnis atau UMKM, invest di bisnis sendiri atau invest di bisnis orang lain bisa kasih return yang jauh lebih tinggi daripada instrumen finansial, tapi resikonya juga lebih tinggi dan butuh involvement lebih. Idealnya, portfolio yang sehat itu terdiversifikasi, misalnya 30% saham, 30% obligasi, 20% emas, 20% properti atau bisnis.
Dengan diversifikasi, kalau salah satu aset performanya jelek, aset lain bisa kompensasi. Kalian nggak terlalu tergantung pada performa satu aset aja. Alternatif 4, invest di kemampuan diri sendiri. Ini yang paling sering dilupakan. Investasi terbaik adalah invest di diri sendiri. Upgrade skill, ambil kursus atau sertifikasi, belajar hal baru yang bisa increase earning power kalian. Kalau kalian invest 10 juta untuk kursus atau pelatihan yang bisa ningkatin gaji kalian 2 juta per bulan, itu return on investment-nya 240% dalam setahun, jauh lebih tinggi daripada invest di emas atau instrumen lainnya. Dan ini adalah investasi yang gak bisa diambil orang lain. Skill dan knowledge yang kalian punya akan tetap jadi milik kalian selamanya. Alternatif 5, bangun dana darurat yang solid. Sebelum kalian invest di apapun, pastikan dulu kalian punya dana darurat yang cukup. Dana darurat adalah uang yang kalian sisihkan untuk keadaan darurat seperti kehilangan pekerjaan, sakit, atau kebutuhan mendesak lainnya. Idealnya, dana darurat itu minimal 6 kali pengeluaran bulanan kalian. Kalau pengeluaran bulanan kalian 5 juta, maka dana darurat minimal 30 juta. Dana darurat ini harus disimpan di instrumen yang liquid dan stabil, bukan emas, bukan saham, tapi tabungan, deposito, atau reksadana pasar uang yang bisa dicairin kapan aja tanpa penalti dan tanpa risiko nilai turun. Kalau kalian belum punya dana darurat yang cukup tapi udah mikir mau invest di emas, prioritas kalian salah. Fix dana darurat dulu, baru invest. Bagian 7. Kapan waktu yang tepat untuk beli emas? Pertanyaan $1 juta. Kapan sih waktu yang tepat untuk beli emas? Jawabannya, when nobody wants it, ketika nggak ada yang mau. Kapan nggak ada yang mau emas? Ketika semua orang lagi euforia dengan saham atau kripto, ketika ekonomi lagi bagus-bagusnya, ketika suku bunga tinggi dan orang lebih suka taruh uang di deposito atau obligasi. Saat itulah harga emas biasanya rendah, dan itu adalah waktu terbaik untuk akumulasi. Tapi sekarang semua orang lagi mau emas, semua orang lagi ngomongin emas. Harga udah naik 16% dalam sebulan. Ini bukan waktu yang tepat untuk masuk secara agresif. Tapi kalau kalian tetap mau invest di emas sekarang, inilah prinsip-prinsip yang harus kalian pegang. Prinsip 1. Hanya gunakan uang dingin. Uang dingin adalah uang yang kalian gak akan sentuh minimal 3-5 tahun ke depan. Bukan uang untuk bayar cicilan rumah bulan depan, bukan uang sekolah anak, bukan dana darurat. Kalau kalian invest pakai uang yang seharusnya buat kebutuhan jangka pendek, kalian akan panik setiap kali harga turun, dan kepanikan itu yang bikin kalian ambil keputusan buruk. Prinsip 2. Punya strategi exit yang jelas. Sebelum beli, udah harus tahu kapan akan jual. Jangan beli dengan rencana hold selamanya kalau kalian gak siap mental untuk itu. Tentukan target profit dan stop loss sejak awal. Misalnya kalau harga naik 20%, jual sebagian. Kalau harga turun 10%, cut loss. Dan yang paling penting, disiplin menjalankan strategi itu. Jangan ubah-ubah rencana di tengah jalan gara-gara emosi atau gara-gara dengar omongan orang lain. Prinsip 3. Jangan all in. Jangan taruh semua uang kalian di emas, maksimal 20-30% dari total portofolio. Sisanya diversifikasi ke instrumen lain. Dengan cara ini kalau emas performanya jelek, kalian masih punya aset lain yang bisa kompensasi. Beli dari sumber resmi. Jangan tergiur harga murah dari penjual yang nggak jelas. Beli dari Antam, Pegadaian, UBS, atau toko emas yang sudah punya reputasi bagus. Pastikan dapat sertifikat resmi. Cek keaslian begitu beli. Jangan tunggu sampai mau jual bertahun-tahun kemudian baru tahu yang kalian beli ternyata palsu. Pertimbangkan emas digital. Kalau kalian mau invest di emas tapi nggak mau ribet urusan penyimpanan dan keamanan fisik, pertimbangkan emas digital. Banyak platform sekarang yang nawarin emas digital. Kalian bisa beli mulai dari Rp5.000, disimpan secara digital, bisa dijual kapan aja dengan spread yang lebih kecil daripada emas fisik. Memang ada risiko platformnya bermasalah atau bangkrut, tapi kalau kalian pilih platform yang kredibel dan diawasi OJK, risikonya relatif kecil. Kelebihan emas digital dibanding emas fisik. Spread lebih kecil, biasanya cuma 1-3%. Nggak ada biaya penyimpanan fisik. Bisa dibeli dalam jumlah kecil, mulai dari pecahan gram. Proses jual beli lebih cepat dan praktis. Nggak ada risiko kehilangan fisik atau pencurian. Tapi ada kekurangannya juga. Kalian nggak pegang barangnya secara fisik.
tergantung pada keandalan platform. Kalau ada masalah teknis atau platform bangkrut, bisa ribet. Nggak bisa dijual offline kalau ada kebutuhan mendesak. Jadi emas digital cocok untuk kalian yang mau invest jangka panjang dengan modal kecil dan nggak mau ribet. Tapi kalau kalian tipe orang yang lebih nyaman pegang barang fisik, ya tetap pilih emas batangan. Bagian 8. Kesalahan fatal yang harus dihindari. Sebelum kita tutup, gue mau bahas beberapa kesalahan fatal yang sering dilakukan investor emas, terutama investor pemula. Kalau kalian bisa hindari kesalahan-kesalahan ini, peluang sukses kalian jauh lebih besar. Kesalahan 1. Beli perhiasan untuk investasi. Ini kesalahan paling umum. Banyak orang beli kalung, gelang, atau cincin emas dengan harapan bisa untung besar. Padahal perhiasan adalah investasi yang sangat buruk. Kenapa? Karena ada biaya pembuatan atau ongkos tukang yang bisa mencapai 10 hingga 30% dari harga emas mentahnya. Biaya ini langsung hilang begitu saja saat kalian jual balik ke toko. Toko emas nggak peduli seberapa cantik desain perhiasan kalian atau seberapa rumit ukirannya. Mereka cuma mau tahu berat dan kadar emasnya. Sisanya dianggap sampah. Jadi kalau kalian beli perhiasan seharga 50 juta dengan biaya pembuatan 10 juta, saat dijual balik kalian cuma dapat sekitar 40 juta atau bahkan lebih rendah. Langsung rugi 10 juta plus spread. Kalau kalian mau beli perhiasan, silahkan. Tapi anggap itu sebagai pengeluaran lifestyle, bukan investasi. Jangan berharap bisa untung dari sana. Untuk investasi, fokus pada emas batangan atau logam mulia yang dijual oleh lembaga resmi seperti Antam atau UBS. Kesalahan 2. Nggak cek keaslian. Di tengah hype emas kayak sekarang, banyak oknum yang jual emas palsu atau emas dengan kadar di bawah standar. Mereka bisa jual emas yang diklaim 24 karat, padahal sebenarnya cuma 18 karat. Atau bahkan jual logam berlapis emas yang dari luar terlihat seperti emas murni. Kalau kalian nggak hati-hati dan beli dari sumber yang nggak jelas, kalian bisa kehilangan semua uang kalian tanpa dapat apa-apa. Cara menghindari ini, beli hanya dari toko atau lembaga resmi yang terpercaya. Pastikan dapat sertifikat keaslian. Cek fisik emas, berat, dimensi, harus sesuai dengan yang tertera di sertifikat. Kalau perlu, bawa ke laboratorium uji logam mulia untuk verifikasi. Jangan tergiur harga yang jauh lebih murah dari harga pasar. Ingat, kalau ada penawaran yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan, kemungkinan besar itu memang bukan kenyataan. Itu scam. Kesalahan 3. Invest pakai uang pinjaman. Ini adalah bunuh diri finansial. Gue nggak bisa cukup tekankan betapa bodohnya ide ini. Ada orang yang sampai berani pinjam uang ke bank atau koperasi dengan bunga 10 hingga 15% per tahun untuk beli emas, dengan harapan harga emas akan naik lebih tinggi dari bunga pinjaman. Ini adalah judi tingkat tinggi. Kalau harga emas nggak naik sesuai harapan atau malah turun, kalian nggak cuma rugi dari investasi, tapi juga harus bayar bunga pinjaman yang terus berjalan. Belum lagi kalau kalian nggak bisa bayar cicilan, aset kalian bisa disita. Hidup kalian bisa hancur. Prinsip emas dalam investasi. Never invest with borrowed money. Jangan pernah invest pakai uang pinjaman. Invest hanya pakai uang sendiri yang memang siap kalian korbankan. Kesalahan 4. Nggak punya rencana. Banyak orang beli emas tanpa rencana yang jelas. Mereka cuma ikut-ikutan tren, beli, terus nggak tahu mau ngapain. Kapan mau jual? Nggak tahu. Target profit berapa? Nggak tahu. Kalau rugi sampai berapa baru cut loss? Nggak tahu. Tanpa rencana yang jelas, kalian cuma jadi penumpang dalam roller coaster yang nggak tahu kapan harus turun. Akhirnya kalian turun di waktu yang salah dan rugi. Sebelum invest, bikin rencana. Berapa modal yang akan diinvest? Berapa lama horizon investasi? 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Target profit berapa persen? Stop loss di level berapa? Strategi exit, jual sekaligus atau bertahap. Tulis rencana ini dan komit untuk menjalankannya. Jangan ubah-ubah rencana di tengah jalan gara-gara emosi atau gara-gara dengar omongan orang lain. Kesalahan 5. Terlalu percaya pada ahli di media sosial. Media sosial penuh dengan orang yang mengklaim diri mereka sebagai ahli investasi emas. Mereka posting grafik-grafik yang terlihat canggih, pakai istilah-istilah teknis dan kasih prediksi yang terdengar sangat confident. Tapi kalian tahu apa? Kebanyakan dari mereka nggak tahu apa yang mereka omongin. Mereka cuma copy-paste dari sumber lain atau bahkan cuma asal nebak. Yang lebih parah, banyak dari mereka punya kepentingan tersembunyi. Mereka dibayar oleh toko emas atau platform tertentu untuk promosi. Jadi tentu saja mereka akan bilang emas adalah investasi terbaik dan kalian harus beli sekarang. Jangan mudah percaya. Selalu verifikasi informasi dari berbagai sumber.
Cari sumber yang kredibel seperti lembaga riset ekonomi, analis profesional dari institusi yang terpercaya, atau publikasi akademis. Dan yang paling penting, belajar sendiri. Jangan tergantung pada orang lain untuk membuat keputusan finansial kalian. Uang itu punya kalian, keputusan juga harus dari kalian sendiri, berdasarkan pengetahuan dan analisis kalian sendiri. Kesalahan 6. Lupa bahwa emas nggak produktif. Ini adalah kesalahan fundamental dalam memahami emas sebagai aset. Emas itu nggak produktif, emas nggak menghasilkan apa-apa. Kalian beli emas hari ini, simpan 10 tahun, emas kalian tetap segitu, nggak bertambah. Bandingkan dengan saham. Kalau kalian beli saham perusahaan yang bagus, perusahaan itu terus beroperasi, terus cari profit, terus berkembang. Kalian dapat dividen setiap tahun, nilai saham kalian naik karena perusahaan makin besar. Atau bandingkan dengan properti. Kalian beli rumah atau apartemen. Kalian bisa sewakan dan dapat passive income setiap bulan. Selain itu, nilai properti juga cenderung naik seiring waktu. Emas cuma duduk diam di brankas, nggak ngapa-ngapain. Value-nya cuma naik karena permintaan dan sentimen pasar, bukan karena emas itu sendiri produktif. Jadi, emas adalah aset untuk preservasi nilai, bukan untuk growth wealth. Kalau tujuan kalian adalah jadi kaya, emas bukan pilihan terbaik. Tapi